Eh, Berbeda dengan ini nampaknya ibu ini saking banyaknya urusan. Saya lihat tadi di ruangan bahwa lebih banyak peserta kuliah ini adalah ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu itu banyak sekali urusan, di rumah ada urusan, tetapi ibu-ibu Indonesia itu hebat-hebat. Ingin segera meningkatkan kualitas pendidikannya tidak kalah dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu seringkali ibu-ibu itu banyak kelihatannya mengkerut, cepat tua karena banyak masalah. Di rumah masalah, di sekolah masalah. Tetapi hebatnya ibu-ibu itu sering lebih banyak yang sukses. Sekalian, ini hasil riset bahwa ternyata peran pendidikan itu sangat hebat untuk meningkatkan keunggulan bangsa itu. Hasil riset yang ditetapkan oleh UNESCO melalui PBB itu ternyata kekayaan alam yang kita miliki itu yang melimpah di laut, di darat, di gunung, itu ternyata kontribusinya pada peningkatan keunggulan bangsa itu hanya 10%. Sisanya tergantung dari kualitas SDM atau sumber daya manusia. Dan kita tahu sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Ini 90% ternyata peningkatan atau faktor yang menentukan keunggulan suatu bangsa itu ternyata di sumber daya manusia, yaitu melalui pendidikan. Tentu misalkan yang punya inovasi dan kreativitas itu adalah manusia terdidik. Yang bisa membangun jaringan kerja juga manusia terdidik. Yang bisa membangun dan menerapkan teknologi juga manusia terdidik. Sehingga dari upaya meningkatkan mutu suatu bangsa, 90% itu ada dalam dunia pendidikan. Dan pendidikan dasar yang kita dalami adalah basic, ya, pondasi untuk peningkatan mutu sumber daya manusia berikutnya. Kalau pendidikan dasarnya lembek atau tidak bermutu, maka bisa dibayangkan peningkatan mutu pada level pendidikan menengah atau pendidikan tinggi akan mendapat masalah yang banyak. Jadi kalian di era 20, terutama pada era pandemi, apakah di Jambi sana banyak ada juga corona? Bapak Ibu? Di Jambi sana ada corona nggak? Halo? Ya, Di Jambi sana ada corona nggak? Ada. Ada. Saya pikir cuma di Jawa saja ya banyak orang, sebab corona itu senang dengan orang, bukan senang dengan hutan. Di era pandemi seperti sekarang ini, maka pendidikan kita harus membuat strategi baru supaya mutunya bisa tetap bagus. Nah, di abad 21 di era pandemi, maka ada tuntutan kebutuhan baru ini, Pak. Pertama, bahwa pengetahuan keterampilan sikap yang dimiliki oleh lulusan, khususnya lulusan pendidikan dasar, itu harus memenuhi kebutuhan abad 21. Nanti kita lihat apa kebutuhan kompetensi di abad 21 ini. Yang esensial harus kita kuasai, harus kita transfer pada anak-anak kita. Yang kedua ada key kompetensi. Kompetensi apa? Gitu ya. Yang esensial dari sejumlah banyak kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, yang ketiganya adalah bagaimana pembelajaran yang esensial supaya para peserta didik kita memiliki skill yang dibutuhkan untuk bisa survive, bisa berkembang di abad 21 ini. Dan pada akhirnya kita juga membutuhkan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan diri kita menjadi pembelajar, memiliki kompetensi yang bisa belajar terus-menerus. Gitu ya. Tidak begitu selesai sekolah diam. Nah, ini yang disebut dengan key competencies dari abad 21. Nah, apa yang dituntut oleh kompetensi-kompetensi apa yang dituntut oleh semua bidang di abad 21?
Ini yang disebut dengan lingkaran komprehensif tentang abad skill-skill, keterampilan, kompetensi yang dibutuhkan di abad 1. Ya, yang pertama ada kompetensi komunikasi. Bagaimana anak-anak kita mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak. Yang kedua, mampu berkolaborasi. Di era digital ini, kita tidak bisa maju sendiri, kecuali harus berkolaborasi. Di era pandemi contohnya, kita mungkin sudah bisa merasakan bahwa kalau guru, orang tua, guru, sekolah tidak bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua, maka pendidikan anak-anak kita akan terbengkalai. Sudah dimulai diperlihatkan bahwa kolaborasi sangat esensial. Di era pandemi melalui PJJ ini, kolaborasi antara guru dan sekolah bersama orang tua sangat dibutuhkan supaya pendidikan bisa berjalan dan sekaligus bisa mencapai target-target yang kita minta. Kemudian di era ini juga kita butuh satu skill yang walaupun bagaimana butuh digital literasi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan berbagai kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan. Kemudian kita juga tidak bisa melupakan kewarganegaraan atau karakter yang disebut dengan citizenship. Nah, jadi keempat kompetensi ini sangat esensial, dikembangkan bersama dengan kreativitas, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemudian mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, dan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan. Karena itu, maka di dalam pembelajaran di SD misalkan dikenakan disebut dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, pembelajaran 4C, ya. Creativity, critical thinking, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Itu merupakan tuntutan kebutuhan pada lulusan peserta didik pada abad 21, pada level pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Yang berbeda adalah levelnya, tapi karakteristiknya sama, Bapak sekalian. Nah, lebih dijabarkan lagi seperti ini. Jadi abad 21 lebih berkembang lagi seperti ini, lebih terjabar lagi. Teknologi skill, basic skill, communication skill, critical thinking skill, information digitalisasi, inquiry interpersonal, multidisipliner. Nah, ini semuanya adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki kalau lulusan sekolah kita, lulusan lembaga kita mau survive atau unggul berkompetisi dengan yang lain. Di era 21 ini, kalau lulusan perguruan tinggi kita memiliki ini, maka diyakini itu akan mampu bersaing, menjadi lulusan yang unggul, mampu bersaing dengan dan mampu survive di mana saja dia berada. Di Indonesia, di Asia, di Amerika, di Eropa, apabila lulusan kita memiliki ini. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dasar sebagai lembaga pemberi bahan dasar ini harus dipahami betul seperti apa. Nah, oleh karena itu pengembangan kurikulum di pendidikan dasar, di mana Bapak Ibu bekerja, harus ada perubahan. Yaitu bagaimana kita menggabungkan pada core subjek yang ada, matematika, kemudian bahasa, IPS, IPA itu, menggabungkan antara ini global awareness atau kondisi global, ekonomi, bisnis, well-being, ditambah dengan tadi critical thinking, problem solving skill, kreatif dan inovasi, communication, kolaborasi, dalam satu paket. Sehingga disebut pembelajaran abad 21. Yang pada akhirnya di-assess, diukur, bukan pada penguasaan bahasanya saja, tetapi lebih banyak diukur dari penguasaan soft skill-nya atau kemampuan dasar yang dulu di dalam proses-proses pembelajaran di pendidikan dasar dianggap sebagai penuturan efek atau efek yang tidak atau hasil belajar yang tidak dihitung. Ternyata sekarang
Kompetensi ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan melalui pembelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa, dan seterusnya. Dulu kita sangat bangga kalau punya nilai bahasa. Tapi ketika sekarang diukur dengan kemampuan memecahkan masalah tidak mampu, maka jadi lemah gitu ya. Nah, Bapak sekalian, ini kira-kira bahan dasarnya tadi. Kenapa guru, kenapa kita di pendidikan yang sangat esensial? Ini lihat. Kenapa guru mereka kunci utama? Pertama, kalau professional teachers itu indikatornya tadi menguasai dengan cukup content knowledge to be taught, termasuk tadi tuntutan kompetensinya. Kemudian menguasai pedagogical knowledge, bagaimana membelajarkan sebuah pengetahuan. Dan pada akhirnya bagaimana membelajarkan isi pelajaran dan dengan menggunakan IT dalam pembelajaran. Sebab sekarang tidak bisa lagi kita tidak mengajar tidak pakai IT. Seperti sekarang kita berjauhan, satu di Jambi, satu di Bandung, tapi dengan kehadiran IT maka kita bisa tetap melakukan pembelajaran. Di era pandemi kita tidak usah tatap muka, tapi cukup dengan alat teknologi yang ada, dalam hal ini Zoom, kita bisa berdialog. Pembekalan ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkan pembelajaran yang high kualitas atau yang bermutu tinggi. Yang pada akhirnya apabila pembelajarannya bermutu tinggi maka bisa menghasilkan hasil belajar siswa atau peserta didik yang high quality, yaitu yang disebut dengan learning product dan learning process. Jadi si peserta didik bukan hanya dibekali dengan kemampuan untuk menguasai kompetensi pokok, tapi juga kompetensi belajar sepanjang hayatnya seperti tadi saya sebutkan. Terus sekalian, nih kita sekarang di era globalisasi ini ada perubahan paradigma. Ini adalah paradigma lama yang dimiliki guru-guru ketika mengajar, dan ini sudah puluhan tahun. Teachers oriented, menggunakan simple media, subjek disiplin, learning product oriented, ditesnya hanya hasilnya saja, dan single sources. Sekarang pada era globalisasi ini, maka proses pembelajaran itu berubah. Seharusnya student center. Jadi kita membangun kapasitas si anak. Menggunakan multimedia. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai internet, bisa pakai macam-macam. Kemudian kita juga sudah mengusahakan pada lembaga pendidikan dasar dengan menggunakan yang disebut dengan mata pelajaran terpadu atau tidak lagi berbasis mata pelajaran seperti dulu di kurikulumnya. Tinggal prakteknya bagaimana guru-guru mampu mengintegrasikan kurikulum tersebut dalam praktik seharian. Kemudian pengukuran juga hasil belajarnya sama proses belajar ditulis. Dan guru bisa menggunakan multi sources, berbagai sumber, internet, Google, macam-macam lingkungan. Yang penting bagaimana peserta didik kita memiliki kompetensi hasil belajar dan kompetensi proses belajar atau learning. Oleh karena itu maka peran guru berubah dari yang lama sebagai sumber belajar menjadi learning facilitator, ya, learning manager, collaborative decision maker, learner researcher, dan evaluator dari proses dan produk belajar. Nah, perubahan paradigma inilah yang membutuhkan pembelajaran kembali. Jadi Bapak Ibu yang sekarang masuk S2, kalau dia berperan guru, maka harus didasari perubahan. Kenapa? Karena peran guru berubah. Sekarang ini guru yang berhasil, guru sukses, itu bukan yang guru yang menjadi sumber belajar atau instruktur, tapi learning fasilitator dan learning manager, manajer pembelajaran. Kalau dulu dia hanya memutuskan diri, sekarang harus kolaboratif.
dengan siswa, dengan orang tua, dengan guru lain. Bagaimana belajar yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau dulu hanya penyampai ilmu, sekarang guru itu sebagai learner researcher, sebagai pembelajar dan peneliti. Dan bagaimana kalau dulu hanya hasil belajar dan teliti, sekarang dievaluasi dia learning process dan learning product. Terus sekalian, ini menurut perundang-undangan kita, kompetensi dasar guru di pendidikan dasar di abad 21 jadi 5. Kalau di undang-undang di Permendikbud nomor 6 tahun nomor 6 tahun 2007 hanya 4. Pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan keprofesian. Tetapi dalam konteks untuk bisa menjadi guru yang hebat, maka ada 5 yang dimintakan secara konseptual. Apa yang harus dimiliki, kompetensi dasar apa yang bikin guru pendidikan dasar supaya jadi profesional. Yang pertama, dia harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik pribadi peserta didik, latar belakangnya, dan kepribadian sosialnya. Jadi guru yang profesional itu guru yang memahami kebutuhan dan kondisi aktual anak didiknya. Yang kedua tadi, menguasai bidang ilmu yang akan diajarkan, ya, dengan perkembangan keilmunya, kurikulum sekolah dan desain implementasi secara efektif seperti apa. Kemudian menguasai filsafat pendidikan, metodologi, dan media pembelajaran. Supaya pembelajaran kita berikan tidak lepas dari mau kemana anak-anak kita dibawa, khususnya terkait dengan bangsa. Yang kedua, menguasai berbagai aplikasi IT dalam pembelajaran. Sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa dipilih guru untuk melaksanakan pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh. Ada e-learning, ada blended learning, ada digital learning, dan macam-macam. Nah, tapi jangan lupa yang kelima, memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri secara berkelanjutan. Di kita disebutnya program PKB. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang masuk kuliah ke S2, termasuk guru yang mau ini memiliki kompetensi yang utuh tentang bagaimana mengembangkan diri sebagai guru profesional untuk meningkatkan kualitasnya. Terus sekalian, nah ini terkait dengan bagaimana program studi yang mempersiapkan guru di LPTK, baik pada level S2 maupun S1, untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Saya punya 3 catatan, dan ini mungkin dipikirkan bersama sebab pendidikan S2 maupun S1 adalah tanggung jawab kita bersama. Yang pertama, bahwa program studi itu harus menetapkan kompetensi lulusan berbasis KKNI atau menggunakan worldwide standard. Yang saya sampaikan tadi adalah worldwide standard untuk jadi guru setiap jenis lulusan dihasilkan. Guru SD kalau tadi saya menggunakan worldwide standard, tapi juga bisa menggunakan ASEAN, tapi juga bisa untuk nasionalnya KKNI. Yang kedua, di prodi pendidikan dasar, lulusannya harus punya kelebihan, yaitu menguasai bahasa PBB sebagai way of communication. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina, bisa bahasa Rusia, bahasa Jerman, dan satu lagi bahasa Spanyol. Itu adalah bahasa PBB. Minimum 2 lah tambahannya, di samping bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dan Arab. Kalaupun susah, 1 saja. Kalau saya menganjurkan mungkin bahasa Inggris harus menjadi dikuasai karena kita bahasa ilmu adalah bahasa Inggris. Kebanyakan sumber-sumber ilmu yang ada di internet misalkan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, lulusan prodi pendidikan dasar itu baik S1, S2 maupun S3 harus memiliki IT yang unggul. Baik konsepnya, penggunaannya maupun aplikasinya dalam pembelajaran. Bapak Ibu, dengan cara demikian maka saya meyakini lulusan yang kita hasilkan bisa menjadi lulusan yang unggul dan kompetitif di era revolusi industri ini. Karena dia memiliki sesuatu yang beda dengan yang lain. Tinggal persoalannya bagaimana menerapkannya. Ini semua akan menjadi PR bagi penyelenggara pendidikan tinggi di baik pada level S2 maupun S1. Khususnya di pendidikan dasar.
Saya pikir sebagai bahan diskusi kita seperti itu dulu, dan dipersilakan kita masih punya waktu untuk bertanya baik di chat maupun bisa raise hand, bisa berbicara langsung supaya kita bisa membangun kesepahaman bahwa mahasiswa magister S2 harus memiliki kelebihan dalam berbagai aspek supaya kita menjadi lulusan yang unggul di masa depan. Saya pikir Bu Norma sebagai bahan dasar untuk berdialog seperti itu dulu. Silahkan saya akan memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang hadir di kuliah ini untuk melakukan memberi tanggapan atau bertanya tentang aspek-aspek yang terkait dengan ini. Terakhir sebelum itu maka banyak sekali sekarang kebijakan yang mencoba mengadaptasi dari kebijakan dari konsep tadi dalam bentuk pertama Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, dan itu sedang dalam proses pelaksanaan. Kampus-kampus dimintakan mempelajari dan melaksanakan program disebut dengan MBKM dengan segala macam kebijakannya. Dipersilakan. Silakan. Sekian dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Bukan mau bertanya, jadi beberapa kali mungkin ada kekeliruan kami Universitas Malaysia itu. Kurang keras suaranya, Bu. Tidak terdengar nih. Oke, izin Prof. Izin Prof. Ya, silakan. Jadi saya ulangi, mohon maaf beberapa kali tadi mungkin ada kekeliruan bahwa Universitas Pahlawan Tuanku Tambose itu bukan di Jambi, Prof. Tetapi di mana? Oh, di Riau, sorry. Maaf ya. Di Riau ya. Ya. Di Riau, Prof. Ya. Jadi Pekanbaru ya. Sendiri, iya. Udah ada izin di bulan April kemarin. Iya, betul. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Di Riau ya, bukan di Jambi, maaf ya. Ya, silahkan, Mangga Bu. Terima kasih perbaikannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Ada yang bertanya ulang nggak jadi lulus. Iya, Mas. Kalau mahasiswa harus bertanya. Yang bertanya hari ini langsung dapat A nanti di mata kuliah Pro-Udin ya, Prof. Siap. Silakan. Salam. Ya, sebutkan namanya dan pekerjaannya apa sekarang. Bekerja di SD Negeri Oke. Yang ingin saya tanyakan, saya berharap dengan mengikuti S2 ini, pendidikan dasar, saya lebih banyak lagi mendapatkan cara-cara bagaimana saya menerapkan kepada guru-guru saya. Kebetulan saya kepala sekolah, Pak. Supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Terutama yang saya rasakan itu tentang jumlah huruf kita 26 kan, Kak? Sekitar 10 macam dari itu banyak kekeliruan saya lihat, Kak. Jadi bagaimana cara kita untuk membetulkan itu? Itu pertanyaannya. Kemudian S2 menurut saya punya kelebihan dari S1 ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi saya juga berharap ada ilmu yang saya dapat di dalam mengikuti program S2 ini sebelum saya pensiun, karena saya 2 tahun lagi pensiun, Pak. Oh, alhamdulillah. Karena Pak, Luar biasa, Bu ya. 2 tahun
Oke. Saya sebelum pensiun dapat menyampaikan sesuatu kepada guru saya sebagai hasil. Oke. Tolong saya Pak, apa saya Oke. bisa sampaikan? Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ibu siapa tadi namanya? Angela Musir, Angel. Oke. Sekarang Ibu kepala sekolah ya? Ya. Oke. Bu, S2 memang akan memiliki kelebihan dalam menganalisis situasi melalui kaidah-kaidah keilmuan. Jadi nanti kalau Ibu sudah kuliah secara utuh, Ibu akan memiliki kemampuan untuk melihat persoalan dari sisi keilmuan, tidak hanya dari sisi pengalaman. Karena kita di dalam kuliah S2 itu banyak mengkaji di samping pengalaman orang kita, juga pengalaman orang lain, bagaimana tuh mengatasi persoalan. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu akan punya referensi bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Ibu di sekolah berdasarkan kesuksesan orang lain lah gitu ya, sehingga bisa diadaptasi. Itu di S2, Bu. Yang kedua, Ibu juga bisa menelusuri kebenaran dan mengkritisi kebenaran yang sudah dikatakan orang lain benar di daerah lain. Tapi kan belum tentu cocok di wilayah Riau gitu ya, apalagi di sekolah Ibu. Karena setiap persoalan, maka tadi saya tunjukkan ada yang disebut dengan kita harus memiliki problem solving skill, kemampuan memecahkan masalah. Tapi masalah aktual dengan yang dihadapi oleh kita masing-masing. Tapi ketika memecahkan masalah, kita bisa punya banyak pertimbangan gitu ya. Punya banyak pertimbangan, mana yang paling cocok, paling efektif. Termasuk tadi kata Ibu, bagaimana supaya guru-guru mau belajar gitu ya. Nah, saya akan sampaikan begini, Bu. Kalau dari sisi kebijakan, kepala sekolah sekarang bukan tugas tambahan. Ibu sudah ikut pelatihan penguatan kepala sekolah? Belum? Belum ya? Oke. Jadi sebenarnya sekarang di Indonesia itu sudah ada perubahan posisi kepala sekolah. Kepala sekolah sekarang bukan lagi tugas tambahan bagi guru, tetapi menjadi tugas pokok bagi guru yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah guru yang memiliki potensi kepemimpinan harus mengikuti pelatihan ke kepala sekolahan paling tidak 300 jam. Punya sertifikat namanya dan punya sertifikat itu mengandung nomor yang disebut NUKS atau nomor unik kepala sekolah atau nomor register kepala sekolah, sehingga dengan cara demikian maka pekerjaan Ibu sekarang bukan pekerjaan tambahan tapi pekerjaan pokok. Ada 3 tugas pokok kepala sekolah yang berdasarkan kebijakan terbaru tadi, yaitu Ibu telusuri namanya Peraturan Mendikbud nomor 6 tahun 2018. 3 tugas pokok kepala sekolah dalam peraturan tersebut. Yang pertama dia manajer pembelajaran. Nah, jadi Ibu harus mengatur tugas-tugas guru yang benar sesuai dengan kewenangan Ibu. Jadi guru dipetakan kemampuannya, dipetakan komitmennya, dipetakan di kelas berapa dia ngajar gitu ya kalau di SD. Tapi dengan kewenangan sekarang ini, tidak hanya ikut-ikutan. Nah, yang kedua, tugas pokok kedua kepala sekolah itu adalah memfasilitasi dan mensupervisi guru dan Tendikbud. Nah, jadi kalau dulu pengawasan guru itu dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah hanya menyertai. Nah, sekarang tugas pokok mensupervisi guru itu ada di kepala sekolah. Pengawas mensupervisi kepala sekolah, mensupervisi guru menjadi tugas pokok kepala sekolah gitu ya. Nah, yang ketiga pengembang inovasi. Jadi pembelajaran di sekolah itu harus berinovasi kan, makanya tadi salah satu kebutuhan masa depan itu adalah dicari orang-orang inovatif, termasuk kepala sekolah inovatif. Inovasi apa? Inovasi pembelajaran, inovasi memanage sekolah, inovasi macam-macam yang terkait dengan peningkatan mutu di sekolah. Nah, dengan cara demikian di S2 nanti akan dapat beberapa mata kuliah yang membekali Ibu bagaimana tuh memanage guru, bagaimana tuh mensupervisi guru, bagaimana kita mengembangkan inovasi. Seperti itu Bu ya.
Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap juga nanti Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh ikut kuliah di S2 akan mendapat sejumlah ilmu yang membekali Ibu bekerja lebih efektif, lebih kompetitif dan lebih sukses gitu kira-kira ke depan. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan puas. Tapi kalau harus selesai dulu kuliahnya baru akan kelihatan. Sekarang kan baru mulai gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ya, itu lagi. Silakan. Masih ada waktu, Bu. Kita sampai jam 11 ya, Bu Norma ya? Sampai jam 12 ya? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Prof, saya Nur Awalia dari Masuk Pengarahan nomor 10. Ya, di sini yang ingin saya tanyakan mungkin tidak sedikit keluar dari kajian kita pada hari ini, Prof. Saya kaitkan dengan masa pandemi saat ini ya, yang mengharuskan pelaksanaan proses belajar mengajar itu di sebagian sekolah mengharuskan daring gitu, Prof. Itu sedikit banyaknya ada plusnya. Mungkin bagi sekolah yang fasilitasnya memadai, orang tuanya juga mendukung di bidang IT-nya, mungkin itu bisa terlaksana dengan maksimal dan efisien. Maksudnya bagaimana karena mungkin Prof akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik gitu, Prof. Oke. Yang ingin saya tanyakan atau mungkin sedikit solusi dari Prof tentang bagaimana kita mendongkrak hasil belajar peserta didik di masa pandemi seperti saat ini, meskipun PBM melalui daring ataupun luring yang seperti di sekolah kami, Prof, kami melaksanakannya luring karena fasilitas tidak memadai baik di sekolah maupun orang tua peserta didik, Prof. Nah, kami alhamdulillah selesai melaksanakan PAS, penilaian akhir semester genap, Prof. Yang kami lihat nilai peserta didiknya sedikit turun mungkin yang pas-pasan gitu ya. yang di bawah KKM kami pun harus mendongkrak untuk bisa sampai ke KKM. Nah, solusinya bagaimana, Prof? Ada motivasi atau bagaimana tipsnya supaya walaupun luring maupun daring pada masa pandemi ini hasil belajar peserta didik tetap maksimal dan sesuai dengan harapan baik guru maupun orang tua. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik ini ya, dan memang ditanyakan bukan hanya dari Riau nih. Setiap kali saya bertemu dengan kepala sekolah di Jawa pun sama, karena yang salah satu persoalan krusial adalah ketika sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring dan kapasitas orang tua tidak memahami dan bahkan tidak bisa membimbing anak-anaknya melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan sekolah. Gitu. Padahal ini mau tidak mau, senang tidak senang, era COVID-19 ini menuntut semua pihak, bukan hanya pihak kepala sekolah, guru, Kemendikbud dan termasuk orang tua, gitu ya, untuk merubah pola pikir. Sejak lama dikatakan bahwa keberhasilan pembelajaran di sekolah itu, apalagi pada tingkat pendidikan dasar, sangat terkait dengan sinergitas dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, ya, dan anak, gitu ya. Tiga pihak ini tidak bisa dipisahkan. Pada masa lalu sebelum ada COVID, pada dasarnya orang tua begitu dia mengirimkan anaknya ke sekolah, mempercayakan semuanya pada sekolah. Terserah guru lah mau diapa-apain juga anak saya gitu. Percaya betul. Nah, pada era COVID sekarang ini kan tidak bisa guru itu melakukan pembelajaran seperti yang
dilakukan pada era sebelum COVID. Karena berbagai salah satu aspeknya tadi bahwa dilakukan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi di kenyataan setelah 2 tahun kita alami, PJJ ini apa yang disebut dengan dalam bahasa teknologi, bahasa gayanya, kita tuh punya lost generation, Bu. Kehilangan generasi anak didik pada usia 2 tahun, khususnya pada SD dan SMP. Karena pada SD dan SMP pembelajaran akan terjadi kalau ada touching, kalau ada sentuhan, dukungan, motivasi langsung dari pihak-pihak, terutama dominan dulu dari guru dan kepala sekolah. Sekarang touching itu hanya dilakukan di rumah, di sekolahnya. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu seperti dulu dengan cara meningkatkan mutu pembelajaran, tapi dengan kondisi yang sekarang yang disebut dengan daring dan luring. Bu, saya punya konsep yang disebut dengan parenting education. Jadi sekolah harus mengembangkan program khusus yang namanya parenting education, pendidikan bagi orang tua. Maksudnya sekolah harus menyelenggarakan pertemuan khusus dengan orang tua untuk mengkaji masalah-masalah apa yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran era sekarang. Mungkin masalahnya terkait dengan kurangnya dukungan fasilitas. Di rumah ada 3 anak, misalkan. HP-nya cuma 1. Setiap anak diberi tugas oleh sekolah, maka berebut. 1 tuh. Yang kedua mungkin juga masalah jaringan internet, gitu ya. Lup-lup atau kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. Yang ketiga mungkin orang tua tidak punya kapasitas, kompetensi untuk membimbing anaknya belajar sesuatu yang ditugaskan oleh guru. Karena pendidikan orang tuanya berbeda dengan guru, gitu ya. Nah, itu diidentifikasi pada pertemuan dengan orang tua itu. Yang keempat, seringkali memang orang tua tidak paham yang disebut KKM itu apa. Apa ukurannya, sehingga kalaupun mereka mendidik anak sangat dipengaruhi oleh kebiasaan orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di Jawa ini, di salah satu kota, orang tuanya, anaknya diberi tugas banyak oleh gurunya, orang tuanya tidak mampu, kemudian sampai menyiksa anaknya karena anaknya meminta bantuan orang tuanya. Karena tidak bisa minta bantuan gurunya, bantuan orang tuanya kesel. Sampai disiksa. Nah, mungkin di viral juga pernah dengar ya. Nah, pada itu anaknya. Bayangkan kalau guru membina, membimbing, memfasilitasi anak-anak orang lain. Tapi kita guru kan belajar ilmu pedagogi. Kalau orang tua kan tidak belajar ilmu pedagogi. Bagaimana mendidik anak. Nah, oleh karena itu, di parenting education harus diinisiasi oleh sekolah atau kepala sekolah bertemu paling tidak sebulan sekali untuk pertama membangun kesepahaman bahwa keberhasilan pendidikan anak-anak mereka sangat terkait dengan kerjasama antara guru atau sekolah dengan orang tuanya. Segala persoalan kalau dibahas bersama akan dijadikan solusi. Yang kedua, bagaimana agar orang tua paham tentang target dan tujuan sekolah, Bu. Jadi ketika membimbing di rumah, maka proses bimbingannya harus sama seperti di sekolah. Gitu. Jangan membimbing anaknya sekehendak sendiri. Sehingga program belajar atau kurikulum yang ditetapkan bagi anak-anak kita dipahami oleh orang tua bahwa bimbingan yang dibutuhkan oleh orang tua untuk anaknya menguasai materi-materi ajar yang ditetapkan oleh sekolah gitu. Nah, di negara kita kan sesuatu yang baru, Bu. Kalau di negara orang lain itu sudah lama gitu. Karena orang lain sadar betul bahwa tidak bisa sukses tanpa dukungan orang tuanya.
Kita dengan corona ini kan merubah mindset semua pihak, termasuk mindset orang tuanya. Nah, Bu, dengan parenting education itu nanti ketika guru memberikan tugas targetnya A, maka orang tua paham bahwa target materi itu A, karena disampaikan pada saat bertemuan di sekolah oleh sekolah atau guru bersama kepala sekolah dan orang tua. Ini target kita, ini materi-materi ajarnya. Sehingga begitu ngambimbing di rumah tidak menyimpang atau tidak berbeda dengan apa yang dituju atau apa yang ditetapkan oleh sekolah. Dengan cara demikian maka nanti orang tua melakukan bimbingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kalau orang tua tidak bisa, maka segera kontak ke sekolah gitu ya. Di beberapa sekolah di Jawa sudah mulai ada yang disebut WA group kelas 5 misalkan. Jadi semua orang tua dan guru di kelas 5 punya WA group, tempat konsultasi. Kalau orang tua kesulitan, konsultasi ke grup. Gitu ya. Atau satu saat kalau orang tua tidak bisa, gurunya bisa datang ke tempat si anak ada. Karena si orang tua tidak bisa datang menemui guru atau tidak bisa memecahkan persoalan. Nah, dengan cara demikian maka terjadilah kolaborasi antara orang tua, siswa, dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di era PJJ atau di era daring dan luring. Seperti itu Bu, tip dari saya. Jadi memang sekolah harus menginisiasi yang namanya parenting education atau pembelajaran orang tua untuk memahami program sekolah dan bersama-sama membimbing anak-anak mereka supaya sesuai dengan target-target sekolah. Begitu Bu ya? Bisa dipahami? Oke. Nanti di mata kuliah tertentu di sini ada parenting education dengan prakteknya seperti apa. Oke, masih ada waktu Bu? Atau masih ada pertanyaan? Masih ada 5 menit, silakan kalau ada. Biasanya nanti kita lanjutkan pada perkuliahan. Ya. Sepertinya untuk saat ini cukup, Prof. Oke. Oke, kalau cukup mungkin saya akan pamitan. Pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, selamat menjadi mahasiswa program magister atau program S2 di Universitas Pahlawan di Riau ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses. Yang kedua, untuk sukses harus punya motivasi, keinginan untuk maju dan berkembang. Sebab manfaat dari Bapak Ibu kuliah di S2 Pendas bagi guru yang asalnya guru itu bisa digunakan pertama untuk kenaikan apa yang disebut harga diri, kenaikan harga diri kan beda kalau lulusan S2 dengan S1 itu. Dipandang di masyarakat, waduh ini kepala sekolah gurunya sudah S2 gitu ya. Yang kedua, untuk bagi pegawai, khususnya pegawai pemerintah, maka ijazah S2 itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat sebab nilai kumnya 50, Bu. Gitu ya. Kalau ibu sekarang kerja di SD, kuliah di Pendas, itu kalau nanti lulus ijazahnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat ke level berikutnya dan kumnya 50 itu, Bu. Gitu ya. Sehingga memberikan manfaat motivasi untuk menjadi sukses. Dan terakhir, saya pikir ini bisa dijadikan media untuk meningkatkan kita masing-masing. Selamat berjuang, semoga sukses. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas paparan perkuliahan umum pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan. Baik, dan itu mahasiswa dari pendidikan dasar Universitas Pahlawan Kota Bandung.